Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam pergulatan sosial politik, para kiai umumnya membahas masalah politik itu berangkat dari definisi fikih. Dalam fikih Islam itu ada yang namanya najis. Najis itu suatu kotoran yang melekat di dalam pakaian atau badan seseorang. Maka ketika dia mau melaksanakan sholat, dia harus suci daripada najis. Ya kan? Najis itu dalam fikih juga dibagi kepada 3, khususnya dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Ada najis mughalazah atau najis berat. Ya kan? Seperti terkena air liur anjing atau terkena darah babi misalnya nih. Itu disebut kena najis mughalazah, najis berat. Yang kedua disebut juga dengan najis mukhaffafah, najis ringan. Seperti pakaian kita terkena kencing bayi laki-laki yang belum memakan atau meminum selain air susu ibunya dan usianya pun masih di bawah 2 tahun. Dan ada di antara itu Imam Syafi'i membagi dengan najis mutawassithah, najis pertengahan gitu. Ya kan? Ya, ini meringankan para ulama atau kiai dalam memahami persoalan kehidupan yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab fikih. Misalnya Allahyarham Kiai Yusuf Hasim gitu. Itu menggunakan dalil-dalil fikih ini ketika mengomentari pasal-pasal draft undang-undang perkawinan yang disampaikan oleh pemerintah saat itu Presiden Soeharto sekitar tahun 70-an. Pak Yusuf menolak, dia mewakili Partai NU, saya itu menolak keras draft atau rancangan undang-undang tersebut. Dia menyebutnya seperti bakso yang terkena daging babi. Walaupun baksonya enak, tapi kalau tercelup dengan daging babi, dia dihukum terkena makanan yang sudah bercampur dengan najis besar, najis berat. Karena itu harus dibuang. Ini salah satu contoh bagaimana mengomentari persoalan kehidupan sosial dengan background kepada fikih. Lalu apa hubungannya cerita kita dengan Yusuf Mansur? Kalau kita lihat cerita Yusuf Mansur dari sudut fikih, itu jelas cerita yang mengandung najis berat. Ya kan? Najis berat. Jadi kalau najis berat itu ya harus disucikan gitu. Disucikan itu dicuci dengan air 7 kali, wa ihdahunna biturab. Salah satunya harus pakai tanah, begitu dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi sekali aja cuci dengan air nggak cukup, harus 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Misalnya bejana dalam fikih kan begitu kan, bejana kita kena jilatan anjing gitu ya. Dan itu harus dicuci 7 kali. Ihdahunna biturab. Salah satunya adalah dengan tanah. Nah, kenapa Yusuf Mansur itu sama seperti najis? Gitu. Karena tawaran-tawaran Yusuf Mansur itu merusak niat dan merusak rukun-rukun yang membuat hidup seseorang menjadi nyaman. Maka dia disebut seperti kena najis. Jadi kalau dia bercerita tentang sedekah, itu nilainya cerita baik tapi bernilai najis. Najis itu. Najisnya bukan najis ringan gitu. Karena dalam cerita sedekah itu terjadi penyelewengan, pemerkosaan terhadap tafsir-tafsir, ya kan? Yang kedua, membuat pemahaman agama menurut kemauannya sendiri. Ya kan? Itu yang kita lihat gitu. Lalu membersihkannya kemana? Ya Yusuf Mansur harus kembalikan uang-uang masyarakat itu. Karena itu termasuk najis berat.
Lalu bagaimana dengan cerita investasi? Oh, cerita investasi juga sama. Itu juga seperti menilai najis berat yang harus dibuang. Kalau dia minta berdamai, oh itu udah berat berdamai itu. Karena tidak cukup sekedar menghentikannya, tapi harus dibuang dalam fikih itu. Ya kan, namanya najis. Lalu bagaimana cerita kalau 7 kali, gimana memolesnya itu sampai 7 kali gitu. Karena itu menjadi berat. Lalu sebagian uang investasi itu yang ceritanya mau, katakanlah mau investasi batu bara. Jumlahnya dihitung oleh Pak Zaini Mustafa lebih kurang 55 miliar. Nah, sekarang uang itu sudah berbentuk warung steak and shake. Berbentuk tanah. Lalu berbentuk rumah tahfiz enggak? Enggak. Rumah tahfiz itu hanya kambing hitam gitu. Atau kuda tunggangan untuk mendapatkan dan menggait para investor. Tapi begitu investornya dapat, Yusuf Mansur bawa kabur. Jadi rumah tahfiz, santri, dan orang-orang menghafal Al-Quran itu hanya tameng. Tameng itu dapat duit. Atau mereka itu sebenarnya proposal hidup. Dengan mereka itu orang-orang bisa percaya ada kegiatan yang namanya bisnis untuk menghidupkan Mahat Tahfiz Quran atau Darul Quran. Lalu setelah dapat gimana? Ya kabur. Mansur nggak peduli itu, maka di situ nilai najisnya mughalazah, berat, ya kan? Lalu kalau diwujudkan karena dia najis, gitu, itu bisa nggak warung steak itu misalnya dicuci pakai kembang 7 rupa gitu, ya kan? Pakai kembang 7 rupa, dibawakan air, dibacaan Yasin 1000 kali, bisa nggak? Enggak, najis nggak bisa suci dengan baca Yasin. Nggak bisa, Pak. Pakaian Bapak kena najis misalnya nih. Ya obatnya nggak bisa pakai Yasin. Yasinan misalnya nih. Atau dibacain surah Al-Kahfi, ya nggak bisa. Karena itu nggak nyambung gitu. Yang namanya najis, ya harus disucikan, disamak, ya gitu-gitu kan. Lalu bagaimana kalau sudah berbentuk warung steak and shake gitu. Nah, disinilah ini berat masalahnya itu tuh. Karena kalau orang Islam itu sudah timbul kesadaran seperti itu, dia nggak mau datang ke tempat najis. Kira-kira gitu kan. Kan bisa begitu, nggak mau dia datang. Karena ini uang hasil itu dapat dengan cerita-cerita yang bernilai najis dalam cerita hukum fikih. Gitu. Ya kalau najis ya yang terbaik itu adalah kita mau sholat nih, ini sholat di sini bekas anjing tidur-tidur misalnya nih. Di situ air liurnya terkena, ya kan? Yang terbaik apa ya? Ya dibersihkan tempat itu atau cari tempat baru yang betul-betul suci dari najis dan hadas. Kan dalam fikih yang kita pelajari kan seperti itu. Nah, sekarang dalam bidang ekonomi ini uang sudah bernilai najis gitu. Dia belikan tanah, dia belikan warung steak dan shake gitu. Dia bangun di situ usaha. Memang ya dia menjadi najis itu bukan lizatihi. Ya wujudnya kalau dipegang nggak najis gitu. Tapi dia menjadi najis lighairihi. Najis karena yang lain. Asal usulnya kan gitu kan. Jadi memang kita orang Islam ini memang harus timbul kesadaran beragama di dalam bentuk yang lain. Gitu. Jangan hanya bagaimana kalau melawan jauh-jauh di sana tuh Israel misalnya orang semangat takbir, Allahu Akbar gitu-gitu kan. Tapi di depan mata kita bagaimana ini? Yang di depan mata kita kan kita hadapi setiap hari. Kalau yang di sana tuh kan jauh gitu. Nah depan mata kita gimana? Itulah yang di depan mata kita sekarang ini. Bagaimana usaha Yusuf Mansur itu dalam fikih itu bisa bernilai perbuatan najis. Gitu. Kalau dulu politisi seperti Allah Yarham atau almarhum
Bapak Yusuf Hasyim itu dengan tegas menolak ini undang-undang perkawinan seperti bakso kena najis, harus dibuang. Itu keras sekali dia memang saat itu. Nah sekarang mau nggak kita membawa lagi persoalan fikih ke dalam kehidupan kita? Kalau mau, oh Sumansur tuh cepat dia selesai gitu. Tapi kalau enggak ya kita milih itu perbuatan-perbuatan yang biasa-biasa saja. Mari kita ikuti bagaimana berat ketika soal hukum Islam, syariat Islam yang diteriakkan Yusuf Mansur dibawa menghukumi perbuatannya. Mari kita lihat akhir drama cerita Yusuf Mansur yang menggait uang masyarakat untuk mencari kesenangan duniawi dan kemegahan yang berlandaskan cerita tipu-tipu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.